Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang dinilainya mengalami anomali. Data pertumbuhan ekonomi 7 tahun terakhir yang tumbuh rata-rata 5% per tahun tidak dirasakan langsung masyarakat. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU. Prabowo bilang secara logika pertumbuhan tersebut seharusnya membuat Indonesia menjadi lebih kaya. Namun data yang diterimanya setelah menjadi presiden menunjukkan jumlah penduduk miskin justru bertambah. Yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%. Tok rakyat miskin tambah. Kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Pemerintah kembali mengguyur paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah di semester 2 2026. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Stimulus pangan menjadi salah satu fokus utama, yakni penyaluran bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima serta insentif harga bahan baku bagi produsen tahu dan tempe. Selain stimulus pangan, pemerintah juga mengalokasikan 2 triliun untuk berbagai insentif transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat pada 2 momentum besar, yaitu libur sekolah dan periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk dan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Apa penyebab anomali yang dimaksud Presiden terjadi? Apa solusi atas masalah ini? Kompas Bisnis akan tanya ke Zikri Firmansyah, Hakam, ekonom dan akademisi Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung atau ITB. Selamat pagi, Mas Zikri. Selamat pagi, Mbak Okta. Mas Zikri, kalau logikanya Presiden Prabowo pertumbuhan selama 7 tahun ini sekitar 5%, kekayaan seharusnya nambah 35%. Tapi menurutnya ini anomali. Nah, gimana anomali yang dimaksud oleh Presiden Prabowo ini bisa terjadi? Apa faktor yang paling dominan menyebabkan pertumbuhan PDB ini tidak sebanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan saat ini? Baik, makasih Mbak Okta.
Jadi kalau kita berbicara teori ekonomi, memang harus dibedakan yang namanya korelasi ya dengan sebab akibat. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan ekonomi itu memang ada korelasinya dengan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi tidak serta-merta bahwa kita akan melakukan pertumbuhan ekonomi itu ada sebab akibatnya ke penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan. Jadi korelasi itu nggak otomatis gitu ya. Jadi PDB itu bisa tumbuh, tapi kemiskinan baru benar-benar turun kalau misalnya si pertumbuhan itu masuk kemana? Masuk ke income, peningkatan income kita, peningkatan income rumah tangga. Dan juga bukan cuma itu, menciptakan tenaga kerja dan kemudian bisa menahan inflasi. Nah itu baru misalnya dia bisa menyerap tenaga kerja dan kemudian menekan kemiskinan. Tapi ini menarik sih, saya ingin lihat data dari Pak Prabowo justru sebenarnya ya. Karena data yang saya lihat itu kemiskinan selama 5 tahun, 10 tahun itu secara persentase itu justru berkurang ya. Kalau misalnya kita lihat September 2025, tingkat kemiskinan itu ada di 8,25%, ini ada 23,3 juta penduduk miskin. Kalau bandingin ke Maret 2025 itu 8,47%, itu menurun kan. September 2024 itu 8,57%. Dan kalau lihat dari jumlahnya, justru kalau saya lihat gitu ya, itu bukan hanya persentasenya, justru orang miskin itu turun sekitar 700 ribu selama setahun ini gitu. Nah, saya melihat sih anomali yang dirasakan justru oleh masyarakat. Jadi anomalinya itu yang pertama jumlahnya itu masih sangat besar. Itu kan ada 23 juta lebih ya. Terus yang kedua garis kemiskinannya ini naik sekitar hampir 8%. Jadi kalau kita lihat garis kemiskinan itu naik sekarang tuh jadi 641 ribu per orang ya per bulan. Dan ini pangan menyumbang hampir 8%. Jadi kalau saya melihat untuk keluar dari garis kemiskinan ini, orang miskin jadi harus punya daya ungkit yang lebih besar dan daya beli yang lebih besar. Lebih susah lah untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dulu, karena tadi garis kemiskinannya itu lumayan besar sekarang. Jadi faktor paling dominan apa? Tetap kualitas pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhannya itu apakah menciptakan tenaga kerja, dan bukan hanya tenaga kerja, asal tenaga kerja, harus yang formal. Jadi jangan yang informal, harus yang berkualitas. Dan apakah dia menaikkan upah real juga? Jadi upahnya ini harus berkualitas juga, dan apakah benar-benar terasa di rumah tangga paling yang menengah, yang rentan, bahkan yang miskin. Itu menurut saya sih yang paling faktor yang menentukan. Oke, berarti Mas Zikri begini, berarti bisa dikatakan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo soal ya memang ada pertumbuhan, tapi ini hanya dirasakan oleh segelintir orang, benar begitu? Ya, kurang lebih nanti kita bisa lihat di breakdown bahwa untuk komponen-komponennya itu memang kita harus lihat. Jadi kalau kita lihat kan misalnya contohnya di kuartal 1 ya, tumbuh 5,61%. Itu kalau kita breakdown penyumbang terbesar PDB-nya itu ada, saya cek itu ada industri pengolahan 19%, perdagangan 13%, pertanian 13%, konsumsi 10%. Nah, saya ingin ngecek bahwa di sana itu konsumsi memang memegang peranan penting, lebih dari 5%. Tapi kalau kita breakdown, konsumsi itu siapa yang menikmati? Apakah misalnya konsumsi itu kalangan atas, menengah, dan bawah? Kalau kita breakdown juga, sebenarnya kalau kalangan menengah itu dia musiman. Musiman itu ketika misalnya musim Ramadan, dia baru misalnya mengeluarkan spendingnya gitu ya. Tapi kalau setelah musim Ramadan, itu yang banyak spending itu, banyak melakukan konsumsi itu justru kalangan menengah atas, bahkan atas gitu. Itu persentase lebih besar. Dan kalau kita lihat setelah Ramadan dan sekarang gitu ya, justru kalau yang miskin itu tidak melakukan spending, bahkan mungkin tabungannya nol. Jadi konsumsi itu didominasi oleh orang kaya gitu. Jadi di atas 5% itu pertumbuhan ekonomi basisnya konsumsi itu justru didominasi oleh orang kaya, seperti itu. Oke, menarik tadi Mas Zikri menyinggung soal bagaimana sebetulnya yang diperhatikan adalah bagaimana kualitas dari pertumbuhannya. Nah tadi soal serapan itu tadi, apakah bisa dikatakan anomali ini dipicu oleh pertumbuhan yang berpusat ini ke sektor padat modal gitu, tapi sementara sektor padat karyanya tidak bertumbuh itu, atau justru stagnan? Benar begitu Mas Zikri? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya bisa dibilang ya bisa betul, tapi bisa juga salah. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat yang tadi saya sebut itu 5,61% memang ada breakdownnya. Breakdownnya itu tadi ya, misalnya beberapa yang ke padat modal, beberapa yang padat karya. Nah, masalahnya tiap sektor tadi itu memiliki multiplier dan penyerapan tenaga kerja yang berbeda-beda juga. Nah, misalnya contohnya kayak tambang, smelter, hilirisasi, teknologi, itu kan outputnya besar, kontribusi terhadap GDP-nya besar. Tapi masalahnya apakah itu menyerap tenaga kerja secara besar juga? Enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak menyerap tenaga kerja sebesar sektor padat karya, itu jadi catatan tuh. Nah, harusnya kita fokus sektor-sektor yang dekat dengan masyarakat bawah yang menyerap tenaga kerja, misalnya pertanian, perdagangan kecil, tekstil, UMKM gitu ya.
memang tumbuh kalau kita lihat dari tahun ke tahun, tapi menurut saya ini belum cukup menciptakan tadi pekerjaan yang berkualitas dalam jumlah yang besar dan long term. Tapi bukan berarti sektor padat modal itu salah ya. Jadi kalau saya pikir hilirisasi contohnya itu penting untuk jangka panjang. Tapi kalau hanya berhenti di katakanlah di smelter tapi tidak ada turunannya ya langsung ke rakyat, itu jadi permasalahan. Nah, satu hal lagi yang menurut saya penting, kita tuh harus punya pathway sendiri. Kan kita tidak bisa disamakan negara maju seperti AS gitu ya. Kalau kita cek misalnya hari ini itu saham AI dan teknologi kan di Amerika tuh rontok tuh. Itu saham chip seperti Nvidia, Micro itu kan berguguran. Di Koksi Korea itu kan berguguran juga. Pemicunya kan bubble AI. Investor tuh mulai ragu gitu ya di sektor padat modal ini benar-benar menghasilkan untung atau tidak. Nah, kalau untuk Indonesia saya pikir kalau sekarang masih banyak pengangguran gitu ya dan orang miskin, preferensi investasi ke sektor padat karya harusnya lebih diutamakan gitu. Ya apalagi kita tahu sekarang ternyata market Amerika dan AI itu kan sekarang bubble dan ternyata tidak menghasilkan keuntungan yang real gitu ya seperti itu. Itu sih menurut saya. Oke, Mas Zikri, ini juga menarik soal bagaimana banyak kelas pekerja yang pendapatannya ini nggak berubah, sedangkan biaya hidupnya terus naik. Ini sejalan dengan kelas menengah yang terus turun sejak tahun 2018 catatan kami. Kalau mengacu ke Chilean Paradox, mungkinkah akan ada ledakan protes dari kelas ini kalau misalnya kondisi ekonominya nggak berubah? Iya, kalau menurut saya sih sekarang ya kalau protes ya kita cek data dulu ya, cek data misalnya faktanya sekarang sih lapangan kerja itu kan memang masih tercipta dan pengangguran itu justru turun gitu ya. Kalau kita lihat tingkat pengangguran TPT itu kan sekarang per awal tahun 2026 tuh turun ke 4,68%. Tapi memang yang jadi permasalahan itu bukan di yang terserapnya. Harus kita breakdown juga. Ini yang terserap itu jumlah tenaga kerja yang formal atau informal. Kalau kita lihat hampir 60%, itu tepatnya 59,4%, itu kan sektornya informal ya. Jadi artinya 6 dari 10 pekerja yang ada di Indonesia itu informal. Kalau informal kan ada risiko apa? Risikonya kan kontraknya nggak jelas ya Mbak ya. Terus apalagi dia ada BPJS nggak, ada misalnya layanan-layanan jaminan sosialnya nggak gitu. Jadi saya melihat ini ada risiko bahwa kita ini low quality job growth gitu ya. Jadi ada growth untuk jobnya sendiri, untuk pertumbuhan ekonomi tapi low quality. Jadi ada pertumbuhan tapi ini cukup nggak untuk menaikkan kesejahteraan. Tapi kalau misalnya untuk sampai ke protes atau seperti itu, ini saya pikir kita harus fair juga ya. Memang BPS juga rata-rata kan sekarang tuh rata-ratanya 3,29 juta per bulan. Ini memang pas-pasan kalau saya melihat. Kalau misalnya ada kenaikan harga pangan, transportasi kan mereka akan lebih banyak tergerus dan ini di batas rentan juga ke inflasi gitu. Jadi saya pikir memang ini harus menjadi concern dan harus dimitigasi risikonya oleh pemerintah. Jadi bagaimana si pekerja-pekerja informal ini tetap berkualitas gitu ya dan lebih produktif, upahnya naik dan ada jaminan sosial gitu. Nah kalau gitu berarti apa sebetulnya catatan atau PR untuk pemerintah soal low quality job growth itu tadi, Mas Zikri? Kalau catatan saya satu ya yang paling penting adalah contohnya kalau dikaitkan dengan stimulus misalnya ya. Kalau misalnya sekarang kan angka suku bunga kita itu naik nih jadi 5,75%. Jadi tentu saja ini harus ada short term sama long term. Yang pertama short termnya apa? Short termnya kalau misalnya kita untuk sekarang dengan adanya himpitan ekonomi terutama suku bunga tinggi itu ya tentu saja harus ada bantalan stimulus itu menjadi penting. Nah kalau misalnya seperti itu tapi harus ada long termnya juga. Kalau stimulusnya itu untuk short term dan ini untuk demand-nya, tetapi kalau untuk long termnya seperti apa? Berarti harus membuka lapangan kerja yang berkualitas juga. Infrastruktur itu harus ditingkatkan juga. Jadi saya pikir lapangan kerja yang padat karya itu harus menjadi solusi. Masalahnya kalau misalnya pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintah dimanapun juga biasanya itu bagaimana menghasilkan solusi yang short term yang dapat dinikmati jangka pendek, kalau bisa di bawah 5 tahun gitu di masa pemerintahannya. Dan untuk infrastruktur pun biasanya pemikirannya seperti itu, bagaimana infrastruktur investasi yang bisa dinikmati jangka pendek. Tetapi kan solusinya itu nggak bisa jangka pendek terus. Jadi kita harus berpikir pada solusi dan investasi katakanlah yang berpikiran jangka panjang, investasi-investasi yang katakanlah sustainable dan bisa dinikmati secara sustain juga. Stimulus kalau jangka pendek kan jadi hanya short term saja.
Mbak Okta. Oke, kalau bicara soal pendapatan tentu kita bicara juga soal bagaimana daya beli masyarakat. Nah, bagaimana pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas menengah bawah berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan meskipun di saat yang sama Mas Zikri konsumsi agregat makro ini kelihatannya masih tumbuh. Ya, ini tadi betul. Ini tadi kita mention juga ya, Mbak Okta ya. Jadi pelemahan daya beli masyarakat ini memang kontribusinya jadi signifikan juga. Tadi saya sudah mention bahwa kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita ini memang terpusat di kalangan menengah ke atas. Jadi kalau kita bedah tadi kan ini ada 4,1% itu belanja itu ditopang kelas menengah, itu tumbuh 1%. Nah ini lebih tinggi memang dibandingkan kelas menengah bawah, miskin dan kemudian orang kaya. Tapi ini hanya momentum sifatnya, hanya insidental dan kemudian tergantung sama momen seperti Lebaran. Kalau misalnya setelah itu yang lebih take over itu adalah orang kaya justru. Nah, masalahnya orang miskin itu justru mereka jangankan untuk belanja spending. Kalau kita lihat dari indeks tabungan misalnya mereka itu kan paling tertekan. Nah, saya berpikir bahwa seharusnya ini menjadi concern juga bahwa kalau konsumsi kita hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu ya, katakanlah orang kaya gitu kan harus menjadi problem. Jadi secara indeks konsumsi makro mungkin jadi baik gitu ya tumbuh. Tetapi kan masyarakat bawah dan menengah ini, apalagi kan menengah itu katakan bisa dibilang jadi backbone kita kan. Itu jadi bermasalah. Yang atas tuh bisa masih belanja normal, tapi yang menengah itu belanjanya hanya di momen tertentu aja gitu ya. Tabungannya terus menipis. Apalagi kalau yang miskin itu nggak punya tabungan malahan. Nah ini sensitif juga kan ke harga pangan, ke harga energi. Kalau misalnya harga energi kemarin naik gitu ya, sekarang misalnya harga energi naik, mereka inflasi akan terpengaruh dan karena mereka ada di batas yang tadi ya, batas rentan tadi, mereka yang paling tertekan. Jadi itu harus dilihat tuh konsumsi per kelompok pendapatannya. Upah realnya harus dikaitkan juga sama inflasinya seperti apa. Inflasi itu menjadi masalah juga. Oke, nanti juga usai jeda kita akan berbincang soal bagaimana stimulus secara short term maupun long term, Mas Zikri dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Zikri Firmansyah Hakam, ekonom dan akademisi Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Mas Zikri, kita lanjutkan kembali tadi kalau disinggung soal stimulus, ini kan stimulus baru diumumkan Menko Erlangga. Sebetulnya polanya sama seperti tahun sebelumnya. Nah, kebijakan fiskal atau insentif seperti apa yang harus dirombak oleh pemerintah dan paling dibutuhkan terutama oleh kelas menengah? Ya, makasih Mbak. Jadi memang Pak Menko ya sudah memberikan stimulus gitu ya, informasi terkait dengan stimulus, terkait dengan pangan, transportasi, konsumsi. Kalau misalnya saya lihat memang stimulus ini walaupun sifatnya short term tetapi sebagai bantalan itu tetap penting. Tadi melihat kondisi sekarang apalagi suku bunga itu sampai naik gitu ya. Itu tetap penting untuk jangka pendek. Kan paket stimulusnya itu kurang lebih 26 triliun. Dan ini kalau kita lihat memang 2025 pun sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka apa untuk meningkatkan konsumsi tadi kan. Jadi untuk sebagai insentif. Ini ada bantuan pangan 18 triliun, magang vokasi 6 triliun, transportasi kan 2 triliun. Sebenarnya insentif ini kalau saya lihat penting untuk sementara untuk menahan menahan daya beli gitu ya supaya dia bisa daya belinya itu masih terungkit. Tapi kalau polanya sama tiap tahun kan dampaknya juga sementara gitu. Ini nggak mengobati akar permasalahan sebenarnya. Kalau misalnya bantuannya habis terus ngapain kita? Masalah dasarnya kan tetap ada. Masalah dasarnya apa tadi? Pekerjaan berkualitas tadi yang saya tadi mention. Dan kemudian upah realnya seperti apa? Nah ini kan belum ke-solve gitu ya. Sektor padat karyanya itu kita belum tumbuh optimal. Jadi sebenarnya masyarakat yang dibutuhkan, memang kalau secara short term itu penting, bagus gitu ya. Tapi yang dibutuhkan secara real adalah pekerjaan yang berkualitasnya mana gitu. Nah yang perlu dirombak itu mungkin kalau saya melihat, kalau saya bisa kasih saran adalah desain insentif fiskalnya. Jadi kalau insentifnya jangan hanya diberikan misalnya kalau ke perusahaan gitu ya atau UMKM, bukan hanya karena mereka invest aja, tapi jenis investasinya apa? Investasinya dia memberikan lapangan pekerjaan enggak, terus dia meningkatkan upah realnya tidak gitu ya.
Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti itu ya dapatlah misalnya insentif pajak atau subsidi bunga gitu lebih besar. Karena mereka tadi menyerap tenaga kerja, ngasih pelatihan, naikin upah dan seterusnya. Jadi harus juga targeted gitu. Kemudian misalnya ada insentif misalnya ke belanja pemerintah atau apapun yang memberikan multiplier atau sektor-sektor yang memberikan impact yang padat karya itu harus diprioritaskan. Misalnya apa? Misalnya perumahan rakyat, tadi transportasi saya setuju ya, tekstil, UMKM. Nah, UMKM pun kan yang dibutuhin kan bukan hanya misalnya pelatihan-pelatihan saja, tapi bagaimana dia bisa mengakses pasar, demand-nya disediakan nggak, misalnya oleh infrastrukturnya disediakan nggak, seperti itu. Jadi stimulus itu memang short run, untuk short term itu bagus, jadi orang masih tetap belanja dan kemudian misalnya punya daya beli juga, tetapi stimulus juga harus bisa membuat orang itu memiliki pendapatan yang sustain, dan ini upah realnya baik juga. Oke, artinya memang meskipun short term tapi tetap penting. Tapi apakah strategi bansos ini sudah efektif menahan laju kemiskinan atau sebetulnya kita butuh reformasi yang lebih struktural, Mas Zikri, yang lebih permanen, misalnya peningkatan upah real dan juga akses kerja? Bansos ya betul, efektif, penting untuk bantalan jangka pendek gitu. Kalau misalnya sekarang harga energi kan naik, nanti harga pangan naik juga secara simultan gitu ya, dan kemudian bansos ini membantu rumah tangga miskin tadi, terutama yang rentan tadi, untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi saya melihat ini kan nggak cukup, tapi bukan berarti bansos itu salah gitu ya. Kalau misalnya tidak ada bansos, saya yakin pasti banyak yang jatuh ke kelompok miskin, banyak gitu ya, dan bisa lebih dalam lagi. Ini kan tadi kita lihat 23 juta orang yang miskin kita. Kalau misalnya naik 1-2% saja kan itu udah jutaan juga. Nah, jadi bansos itu penting tapi nggak bisa jadi strategi utama. Tadi betul, kita harus menaikkan upah real. Upah realnya itu harus naik. Jadi bukan hanya secara nominal, kan kita harus mengaitkan juga terkait inflasi. Kalau upah real itu kan berarti nominal dikurangi inflasi. Jadi inflasinya pun harus dipertimbangkan. Apalagi inflasi kita sekarang udah di atas 3% loh. Jadi ada kemungkinan bisa naik juga. Nah, kemudian tadi UMKM, petani nelayan ini kan butuh akses modal kerja. Ini lebih murah, lebih mudah. Nah, itu harus diprioritaskan juga. Oke. Pendidikan vokasi pun harus diselaraskan dengan kebutuhan industri, kebutuhan real yang ada di lapangan. Jadi harus nyambung nih. Kalau misalnya pendidikan yang ada di kampus dengan di vokasi itu harus nyambung. Nah, ini menurut saya reformasi strukturalnya, pendapatannya harus ditingkatkan, yang informal ini harus berkualitas juga gitu ya. Dan kemudian pekerjaannya harus produktif dan jadi mengakibatkan multiplier efek yang lebih tinggi gitu. Oke, insentif oke, tapi tentu perlu diperhatikan soal bagaimana perbaikan jangka panjangnya yang lebih bermanfaat, lebih besar untuk masyarakat, supaya angka pertumbuhan ekonominya tadi kalau kata Presiden Prabowo nggak jadi anomali, jangan cuma cantik di atas kertas tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Mas Zikri Firmansyah Hakam, ekonom dan akademisi Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas.